welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku mau share ke kalian salah satu masalah yang mungkin paling banyak dialami sama kita semua, yaitu masalah jerawat. Nah, banyak dari kita pasti galau banget ya kalau udah kena masalah yang satu ini, jerawat susah sembuh atau jerawat muncul terus, bakalan ngeganggu penampilan kita banget. Nah, jadi aku mau share ke kalian sebenarnya apa sih penyebab-penyebab jerawat itu susah sembuh atau muncul-muncul terus. Nah, sebenarnya penyebab jerawat itu banyak banget, cuma di video kali ini aku bakalan share lebih spesifik ke kalian. Nah, dari mencuci muka ini aja banyak banget hal-hal yang harus kita perhatiin, nggak bisa asal cuci muka aja. Nah, langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama, kesalahan yang bikin wajah kita berjerawat saat cuci muka itu kita asal dalam memilih pencuci atau cleanser wajah. Jadi wajah kita ini terbagi menjadi beberapa tipe. Ada tipe kulit normal, yang kedua tipe kulit kering, dan yang ketiga tipe kulit berminyak. Nah, kita harus tahu banget muka kita ini termasuk kulit apa ya, baru kita bisa memilih produk mana yang mau kita pakai. Jadi jangan sampai kita malah kebalik milihnya, misalnya kulit kita kering malah kita pakai yang untuk kulit berminyak. Nah, itu nggak bakalan cocok, jadi jerawat itu juga bakal sulit sembuhnya. Dan juga jangan sampai kita makainya pakai sabun mandi biasa seperti yang kita pakai untuk badan. Nah, itu juga nggak bakal cocok karena kulit badan kita sama kulit muka kita itu juga berbeda banget ya. Oke, jadi kalian harus tahu banget tipe kulit kalian dan juga pilih cleanser yang cocok untuk wajah kalian ya. Nah, yang kedua, kita sering menggosok kulit muka kita terlalu kencang saat cuci muka. Nah, ini juga nggak boleh kita lakuin karena kulit wajah kita ini juga termasuk kulit yang lebih rentan atau sensitif dibanding kulit di bagian tubuh lainnya. Jadi saat cuci muka cukup kita gosok dengan perlahan aja sambil dengan gerakan memutar. Jangan sampai terlalu kenceng dan melukai kulit kita ya, atau jangan sampai terkena kuku bagi kukunya yang agak panjang, karena itu kalau luka bisa menimbulkan iritasi bagi muka kita. Nah, kalau bagi kalian yang udah make up tebal dan cuci mukanya rasanya kurang bersih, aku saranin sebaiknya sebelum kalian cuci muka bersihin dulu pakai micellar water, karena micellar water ini bisa membantu mengangkat kotoran atau make up yang ada di muka kita, jadi mempermudah saat kita mencuci muka dengan sabun nantinya. Oke. Dan yang ketiga, kita sering mencuci wajah terlalu lama. Nah, saat kita cuci muka ini mungkin banyak juga yang kita cucinya lama karena mikirnya bakalan lebih bersih. Nah, ini juga salah satu persepsi yang salah. Karena kalau cuci muka terlalu lama itu dapat menghilangkan kelembaban di wajah kita, sehingga kalau kulit kita menjadi terlalu kering dan kehilangan kelembabannya, nantinya muka kita bakalan lebih gampang terkena bakteri-bakteri penyebab jerawat ini. Oke. Jadi kita cuci muka itu cukup 20-30 detik aja ya, nggak perlu lama-lama, karena itu juga udah cukup. Oke. Yang keempat, terlalu sering menggunakan scrub atau peeling. Nah, scrub atau peeling ini sebenarnya cukup dipakai seminggu atau 2 minggu sekali aja, tergantung kulit kita. Karena scrub atau peeling ini kalau dipakai setiap hari juga dapat melukai kulit, karena scrub ini biasanya mengandung butiran-butiran yang dapat bergesekan dengan kulit kita. Nah, fungsi scrub atau peeling ini hanya untuk mengangkat kulit mati atau kotoran yang udah tertimbun lama. Jadi cukup kita pakai seminggu sekali aja ya sebagai perawatan rutin. Nah, kalau keseringan pakai scrub atau peeling wajah, kelamaan nanti kulit kita bakal jadi terkelupas sehingga lebih gampang iritasi ya. Nah, yang kelima, mencuci wajah terlalu sering dalam satu hari. Misalnya sehari kita maunya cuci wajah sampai 4-5 kali karena mikirnya itu bakalan lebih bersih
atau menjaga kebersihan wajah agar nggak gampang muncul jerawat. Nah, itu juga salah, karena kita cuci muka dalam sehari itu cukup 2 kali aja, yaitu saat kita bangun tidur dan saat sebelum tidur. Kalau keseringan, nah ini juga sama dengan yang sebelumnya, seperti kita mencuci wajah terlalu lama. Nah, kalau kita keseringan mencuci muka ini dapat menyebabkan kulit kita menjadi lebih gampang kering sehingga lebih gampang pecah-pecah atau iritasi ya. Nah, kalau udah iritasi ini kotoran atau kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu mengeringkan wajah dengan kain yang kasar. Nah, kalau kita udah selesai mencuci wajah, saat kita mengeringkan ini, kita juga harus memperhatikan kain apa yang kita pakai. Kebanyakan dari kita pasti pakai handuk yang kita pakai sehari-harinya saat mandi ya. Nah, sebenarnya handuk saat mandi ini kurang higienis untuk wajah kita, karena nggak mungkin kan kita cuci handuk itu untuk setiap harinya. Jadinya, handuk ini bisa menjadi penyebab kuman-kuman ini juga nempel balik ke wajah kita. Nah, aku saranin sebaiknya kalian beli kain khusus untuk mengeringkan wajah kita, atau bisa pakai tisu yang sekali pakai. Jadi, tisu itu lebih higienis karena habis kita sekali pakai bisa kita langsung buang. Dan yang perlu kita perhatiin saat mengeringkan wajah, jangan sampai kita gosok juga dengan terlalu kencang ya. Jadi saat mengeringkan muka, cukup kita tepuk dengan perlahan aja sampai airnya mengering. Nggak perlu kita usap terlalu kencang nantinya, karena kita takut bakal melukai wajah kita ya. Oke, dan yang selanjutnya yaitu mencuci wajah dengan air hangat terlalu sering. Nah, bagi kalian yang sering mandi pakai air hangat, pastinya bakal sekalian mencuci muka pakai air hangat juga ya. Nah, ini juga nggak boleh, karena nggak bagus untuk wajah kita, karena air hangat ini dapat menyebabkan kulit kita juga menjadi lebih kering dan kehilangan kelembapannya juga. Dan air hangat ini juga dapat menyebabkan pori-pori kita menjadi lebih terbuka sehingga menjadi tampak lebih besar. Nah, kalau pori-pori terbuka ini juga dapat menjadi penyebab nantinya bakteri-bakteri penyebab ini menjadi bersarang di muka kita ya. Sehingga jerawat itu juga bakalan jadi lebih susah sembuhnya. Jadi saran aku, kalau misalnya kalian mau pakai air hangat ini, cukup dipakai saat kita mau maskeran atau perawatan aja, nggak perlu sering-sering ya. Cukup cuci muka pakai air biasa aja. Oke. Nah, sekian aja video aku kali ini tentang kesalahan-kesalahan penyebab jerawat dari segi mencuci muka. Nah, bagi kalian yang kulitnya berjerawat dan merasa ada melakukan kesalahan-kesalahan yang aku sebutin tadi, segera kalian hentikan dan kalian rubah kebiasaan-kebiasaan itu ya. Jangan sampai nanti kulitnya jadi makin parah, oke? Jangan lupa kalian juga share dan ke teman-teman kalian yang mengalami masalah yang sama, siapa tahu ini bisa membantu mereka. Nah, kalau masih ada kesalahan-kesalahan lainnya yang menurut kalian belum aku sebutin, kalian juga bisa komen di video di bawah ini ya. Nah, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian punya rekomendasi-rekomendasi video apa lagi yang harus aku bikin, bisa kalian komen juga di video aku ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Dadah.